Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu dalam dirinya pasti ada kemarahan, pasti ada sifat marah. Ada kondisi di mana seorang itu dia kondisinya tiba-tiba terpancing untuk marah. Karena memang hidup kita nggak lepas dari hal-hal yang menyakiti kita, nggak lepas dari hal-hal yang mengecewakan kita. Namun yang harus kita ketahui bahwa marah itu di dalam Islam, hukum asalnya itu tercela. Kenapa para jamaah dimuliakan oleh Allah? Para ulama mengatakan sebab kemarahan seseorang itu seringkali bersumber dari dua sifat buruk. Apa itu? Yang pertama adalah sifat ujub. Orang itu marah dengan kesalahan orang lain karena dia menganggap dirinya perfect. Karena dia membandingkan dirinya lalu merasa bahwa dirinya jauh daripada kekurangan itu. Apa itu ujub? Ujub itu seorang takjub dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya wah. Merasa dirinya ini keren gitu ya. Merasa dirinya tidak mungkin melakukan kesalahan semacam itu. Sehingga kemudian ketika menjumpai orang yang melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, dia marah. Yang padahal kalaupun dia mau mawas diri, dia akan sadari bahwa kekurangan dia juga banyak. Yang andaikan orang lain mau memperdulikan kesalahannya, orang lain pun akan marah kepada dirinya. Perjalanan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemarahan itu seringkali bersumber dari sifat yang namanya kesombongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hakikat kesombongan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah ketika engkau meremehkan manusia dan engkau tolak kebenaran. Sebab kita meremehkan orang lain, maka kita mudah marah kepadanya. Bukankah suami itu akan mudah marah kepada istri sebab dia merasa levelnya lebih tinggi daripada istrinya? Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya istri-istri yang lebih galak daripada suaminya. Wah, yang ketawa ini merasakan ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ketika seorang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain, maka dia kemudian leluasa marah kepada orang yang dia rasa ada di bawahnya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu bahwa tidak semua kemarahan itu bersumber dari dua hal ini, tapi seringkali bahwa kemarahan itu sumbernya dari dua hal ini gitu loh. Ujub dan kesombongan. Sehingga kemudian hukum asal kemarahan dalam Islam itu tercela. Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud menyebutkan sebuah riwayat Israiliyah, di mana Nabiullah Yahya, putra dari Nabi Zakaria, bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam alaihi assalam, lalu mengatakan, "Akhbirni bima yuqarribu min ridallah wa ma yub'idu min sakhatillah." Beritahukan kepadaku apa yang bisa mendekatkanku dengan ridhanya Allah dan menjauhkanku dari murkanya Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, ini riwayat Israiliyah ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Maka Nabi Isa mengatakan, la taghdab, jangan kamu mudah marah, jangan gampang marah. Lalu Nabi Yahya bertanya kembali, al-ghadabu ma yabda'uhu wa ma yu'idu. Kemarahan itu, apa yang membuat kemarahan itu muncul dan apa yang membuatnya terulang, terjadi kembali kemarahan itu? Maka Nabi Isa mengatakan, at-ta'azzuz wal kibriya wal 'azamah. Kata beliau, yang membuat orang itu suka marah adalah at-ta'azzuz, merasa dirinya lebih perkasa dibandingkan orang lain, merasa dirinya lebih berkuasa dibandingkan orang lain, dan kesombongan serta pengagungan terhadap diri sendiri. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah kenapa alasan
Ya, inilah alasan kenapa kemudian marah itu hukum asalnya adalah tercela. Namun ada kalanya marah itu terpuji. Ya, yaitu marah ketika mendapati batasan-batasan Allah diterjang. Ini harus marah. Mendapati Allah, Rasul dan agamanya dihinakan, harus marah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ini marah yang terpuji. Maka Aisyah Ummul Mukminin ya radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memukul sesuatu. Tidak pernah pula memukul istrinya, tidak pula pernah memukul budak ataupun pembantunya. Tidak pernah pula marah, yakni membalas orang lain, kecuali ketika keharaman-keharaman Allah diterjang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu seburuk apapun perilaku orang lain kepada beliau, beliau tidak marah. Ada orang Arab Badui, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai seperti syal begitu, ditarik syalnya sampai membekas merah di leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni hampir jatuh ke belakang. Sahabat sudah lepas pedang, dikira orang ini mau mencelakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang melakukan demikian ini minta harta kepada Rasulullah. Bayangkan pengemis gitu kesampean. Ada orang pengemis mukul dulu, minta uang, Mbak. Apa yang kita lakukan? Ngasih uang? Ngasih sandal. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul nggak marah, Rasul kasih. Tapi ketika ada sahabatnya yang sholat Isya membaca Al-Baqarah sampai makmumnya lari, Rasul marah. Karena ini artinya aturan Allah Subhanahu wa taala diterjang. Padahal yang melakukannya adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, Mu'adz bin Jabal. Tapi Rasul marah sampai memerah wajahnya. Afattanun anta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Padahal orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul marah sebab urusannya ada dengan syariatnya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, jikalau mereka menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, mereka diperintahkan untuk apa? Untuk meredam amarahnya. Rasul pun demikian. La taghdab, redam amarahmu, jangan ikuti amarahmu, jangan mudah marah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata kita paham bagaimana adabnya, tapi seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu kesabaran kita itu apa? Naik. Hilang. Kesabarannya naik, alhamdulillah Pak kalau kesabarannya naik. Kesabarannya hilang, emosinya yang naik. Makanya nanti ketika kita bahas ini, jenengan jangan sampai mikir ustadz sabar ini. Enggak, belum tentu. Ya, makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada ustadz bahas tema tertentu, bisa jadi itu yang dia nasihati pertama kali adalah diri sendiri. Jadi antum jangan merasa ustadz ini kayak so oke gitu ya. Bukan, ini nasihati diri sendiri. Ya, mungkin di hadapan antum nampak sabar, tanya istrinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus meredam amarah, begitu pula begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk meredam amarah. Tapi hakikatnya untuk melakukan itu tidak mudah, apalagi dalam kondisi-kondisi yang kemudian ada pancingannya. Ada yang memancing kita untuk marah, ada yang memancing kita untuk emosi. Maka itu manusiawi, tapi yang harus kita lakukan adalah meredam. Marah itu manusiawi, tapi kewajiban kita adalah meredam amarah tersebut. Oleh karena itu temanya adalah bijak ketika emosi. Bukan gak emosi, emosi tetap emosi, tapi bijak ketika emosi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita meredam amarah? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang beberapa cara agar kita bisa meredam amarah kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah al-isti'adzatu billahi minasyaitan.
membaca ta'awud, perlindungan dari syaitanir rajim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tiba-tiba di antara sahabat yang duduk-duduk itu ada dua orang yang lagi gaduh. Salah satu dari mereka marah ke temannya sampai merah mukanya, lalu bentak-bentak temannya. Bayangkan di sebelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapati itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku benar-benar mengetahui satu kalimat, satu ucapan yang andaikan dia baca ucapan itu, maka akan hilang seluruh emosi dan kemarahan yang ada pada dirinya. Nabi mengatakan, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajid." Andaikan dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Allah aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, niscaya akan hilang kemarahan daripada dirinya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau marah langsung baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hubungannya? Apa hubungannya kita marah lalu baca ta'awud? Nabi SAW mengatakan, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya kemarahan itu asalnya daripada syaitan. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang perlu kita perlu kita amalkan. Kalau lagi marah, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bahkan disebutkan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat menegur orang yang marah tadi, lalu mengatakan ta'awwad billahi minasyaiton. Sahabat yang lain negur, ayo Rasul udah bilang baca ta'awud. Orang yang marah ini ngomong, "Wahal bi jununun." Apakah kalian mengira aku ini gila? Ternyata orang ngeyel itu dari zaman Nabi sudah ada, para jemaah. Ya. Maka orang ini sampai ingat, masa saya disuruh ta'awud? Emang saya gila? Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Wa ammal ghadabu fahuwa ghaulul aqli." Maka kemarahan itu, dia itu menutupi akal. Bagaimana seorang itu ketika marah yang sangat bisa hilang akalnya, sehingga kemudian dia bergerak tanpa sadar, memperturutkan amarahnya, sehingga kemudian tiba-tiba teriak, matanya melotot, ya, wajahnya memerah, lalu menggerakkan anggota tubuhnya di luar kendalinya. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa a'dhamu ma yaftarisuhu syaitan 'inda ghadabihi wa syahwatihi. Dan yang paling dahsyat dari penguasaan syaitan terhadap diri seorang manusia. Ini perhatikan. Syaitan itu kan bisa mengendalikan diri manusia, ya. Ketika orang itu benar-benar gak bisa dikendalikan. Tapi syaitan ini akan sangat bisa mengendalikan diri seorang hamba, akan sangat berkuasa mengendalikan diri seorang hamba adalah ketika dia marah dan ketika di puncak syahwat. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang pertama, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang penting nih. Apa yang kedua? Diam. Diam. Kami berikan nasihat ini khusus daripada laki-laki, khusus untuk para laki-laki, para suami, para ayah, para kepala keluarga. Ketika marah, apalagi itu kepada istri, kepada anak, biasakan untuk diam. Diam. Marah, diam. Kenapa demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena
ketika emosi laki-laki itu memuncak, akan sangat bahaya jikalau diungkapkan dengan kata-kata, apalagi perbuatan. Makanya kenapa kemudian di sebagian kaum muslimin ada orang-orang yang gampang sekali mentalak istrinya. Kenapa? Karena ketika emosi, sudah, dia nggak mau diam. Bagaimana mulutnya pengen ngomong, terus hingga akhirnya yang keluar adalah kata talak. Sebaliknya kemudian mengungkapkan amarahnya, meluapkan amarahnya dengan anggota tubuhnya, sehingga kemudian berani menyakiti istrinya, dipukul istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Kata Nabi, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kalian marah, diam. Agar apa? Agar lisan ini jangan sampai kemudian terucap ucapan kotor yang dimurkai oleh Allah, atau keluar ucapan-ucapan yang kemudian membuat sedih orang lain, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan wal'iyadzubillah membuat masalah yang kecil menjadi besar. Hanya perkara misalnya istri lupa nyetekin magicom, contoh. Kemudian kita marah, marahnya kita nggak membuat nasi mateng. Yang ada justru prahara rumah tangga makin apa? Makin besar, makin jadi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita marah, diam para jemaah. Kalau istri yang marah gimana? Kalau istri yang marah seperti apa? Sama, diam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, kita ini pejabat bukan, orang mulia bukan, RT aja bukan. Sekelas Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah Aisyah ummul mukminin itu marah-marah kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diam. Jadi problem kalau antum ada yang istrinya demikian, kalau ada, kemudian marah-marah, ngomel, antum diam, nggak usah dilawan, nggak usah dibantah, diam, dengerin, ya, diam sudah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah diam, Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, mendengar omelan Aisyah kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar masuk, kemudian menampar Aisyah. Ini bukan mantu sebarang mantu, Nabi. Bayangkan Rasulullah diomelin istrinya, diem para jemaah. Kita yang bukan Nabi nih, sudah nggak ada pilihan lain, sudah ikut sunnah Rasulullah, diem. Namun ketika kemudian Abu Bakar marah, dibela Aisyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pintar ngambil hati istrinya. Nah, kita suami kadang nggak pintar ngambil hati istrinya, sukanya hanya marah-marah. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis tadi jangan dijadikan alasan untuk ibu-ibu suka ngomelin suaminya. Jangan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau kalian marah maka hendaknya diam. Berkata Al-Imam Mawraq Al-Ajili rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mamtala'tu ghadaban qattu wala takallamtu fi ghadabin qattu bima andamu alaihi idha raditu. Aku tidak pernah sekalipun melakukan apapun dikala aku marah, atau berucap apapun dikala aku marah, yang ucapan atau perbuatan itu akan berujung penyesalan ketika marahku sudah hilang. Betapa banyak kemudian ucapan-ucapan yang spontan kita ucapkan dikala kita marah, ketika marah ini hilang. Marah tuh kuat berapa lama sih? Berapa lama sih kita kuat marah itu? Sekian menit, sekian jam. Ya, setelah kita selesai hilang marahnya, malu sendiri kita, ngapain kita ngomong kayak tadi? Atau kemudian kita bersikap arogan di luar batas. Ketika hilang amarah itu, malu sendiri kita, ngapain tadi ya saya? Maka
Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bijak itu ketika kita marah, agar kemudian tidak berujung penyesalan di saat kemarahan itu hilang. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW kan menjelaskan kepada kita bahwa kejantanan laki-laki, kekuatan laki-laki itu bukan ketika dia berani memukul istrinya, na'udzubillah. Bahkan bukan ketika dia menang, mampu menjatuhkan lawannya ketika sedang bergulat, bukan. Kejantanan laki-laki, kekuatan laki-laki itu dilihat dari seberapa mampu dia mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bis-sur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya dikala dia sedang marah. Ke anak misalnya, ini apalagi orang tua atau ibu sekarang. Ya, dari tadi bapak-bapak yang dipojokin terus, ibu-ibu ini. Ketika marahin anak, jangan mudah-mudah berucap dengan ucapan yang apa? Yang kotor. Jangan suka nyumpahi anak, meskipun kita nggak sadar sering nyumpahi. Misalnya kemudian, nah kok nakal sekali sih? Nanti anak itu bisa jadi nakal beneran para jemaah. Ya, ucapan orang tua itu bisa saja menjadi doa yang diamini oleh malaikat. Lihat bagaimana kisah seorang ibu yang ketika menyiapkan makanan untuk tamu, tiba-tiba datang anak laki-lakinya bawa pasir, kemudian ditumpahkan ke makanan tersebut. Ibunya nggak ngomong, kurang ajar kamu nak, kok nakal kamu nak, apalagi nyerupakan anaknya dengan apa? Dengan hewan. Wal'iyadzubillah. Ibunya marah lalu mengatakan, nak, tak sumpahi kamu, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan itulah kisah Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Beneran Pak, jadi imam Masjidil Haram. Ya antum minimal jangan Masjidil Haram lah, Masjid An-Nur lah. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita yang sebagai orang tua ketika marah kepada anak nyumpahi. Dikatakan bodoh sekali kamu, na'udzubillah. Jangan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kemudian merusak mental anaknya, ya, kemudian juga itu takutnya menjadi doa yang kemudian dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa yang kemudian dikabulkan. Mending diucapkan yang baik, yang baik-baik. Makanya ucapan orang tua, doa orang tua, harapan orang tua kepada anak itu ampuh para jemaah. Ya, maka jangan sampai kemudian kita mendoakan anak kita kecuali dengan hal-hal yang baik. Maka ingat, kalau marah Nabi mengatakan, maka diamlah. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, langkah yang ketiga agar kita bisa meredam amarah kita adalah dengan merubah posisi kita. Merubah posisi. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau kalian sedang marah dalam kondisi kalian berdiri, maka duduklah. Wa in dhahaba anhu wa illa falyattaji'. Kalau tidak hilang juga, marahnya masih ada, maka berbaringlah. Apa alasannya? Para ulama mengatakan hikmahnya adalah agar seseorang itu tidak bebas mengendalikan anggota tubuhnya yang bisa saja berbuat di luar kendalinya. Misal menyakiti orang lain, apalagi wal'iyadzubillah sampai apa? Terjadi pembunuhan. Kita cek di rata-rata kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini semuanya bersumber dari satu, emosi. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rubah. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita berdiri kan bebas kita mengendalikan tangan kita, mengendalikan apa? Kaki kita. Maka duduk. Kalau nggak hilang juga ketika duduk, maka berbaring. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah
Yang keempat adalah berwudu. Agar kemarahan kita itu hilang, maka wudu. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud, Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya kemarahan itu munculnya daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min narin. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Jadi kalau antum marah yang betul marah, baca ta'awudz, ya, kemudian diam, rubah posisi duduk, posisi kita, duduklah. Kalau nggak hilang juga, ambil segera air wudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam. Ketahuilah bahwa kemarahan itu bagaikan bara api yang ada di hati manusia. Bara api yang dinyalakan syaitan di hati manusia. Ama ra'aitum ila hamrati aini. Tidakkah kalian melihat orang itu kalau marah, kata Rasulullah, matanya merah, melotot merah. Ya. Wantifakhi audajihi, dan tegangnya urat-urat lehernya. Ya. Faman ahassa bi syai'in min dzalika falyalsaq wudu'a. Kata beliau, kalau kalian merasakan hal itu, yakni merasakan rasa marah, maka kalian berwudu'lah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wudu. Ya, untuk menghilangkan itu wudu. Hikmahnya tentu banyak. Selain air wudu itu menyegarkan, ya, sebenarnya begini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Marah itu kan hanya perasaan sesaat yang bisa dihilang, istilahnya bisa diselimuri. Ya, kalau bisa diselimurkan gitu. Kalau kita sibukkan dengan hal yang lain, akan hilang begitu saja. Makanya jangan diam di tempat. Ya, wudu itu kan ambil, ada perjalanan, kita jalan, wudu ambil air, lama-lama hilang sendiri. Ngapain saya marah-marah, ya? Begitu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dengan istihdarul ajril azimi likadmil ghaib. Kalau orang marah, betul-betul marah, hadirkan di dalam hatinya pahala yang besar bagi orang-orang yang mau menahan amarahnya, yang mau meredam amarahnya. Apa di antara ganjarannya? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang salah satu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mau mudah menahan dan meredam amarahnya. Yang berikutnya di antara keutamaan orang yang meredam amarahnya adalah Allah janjikan melalui lisan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nabi mengatakan, La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Perjalanan dimuliakan oleh Allah. Ternyata surga itu bisa kita dapatkan dengan kita menahan amarah, nggak melampiaskan amarah kita. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga lo, ya. Surga lo bisa digapai dengan seorang tidak mudah marah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan orang yang mampu menahan amarahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ingat, ya, meredam amarah itu adalah ketika dia mampu, sebenarnya mampu meluapkannya,
bukan orang yang nggak mampu meluapkan. Misal ada anak buah jengkel sama atasannya, kenapa nggak melampiaskan amarahnya? Yo gak wani, takut dipecat. Ya, bukan dia sabar ini, tapi karena memang nggak mampu untuk melampiaskan. Mau gimana nggak berani, karena minimal potong gaji. Ya, maka berjamaah walakan Allah, yang dimaksud di sini adalah orang yang mampu menahan amarahnya, padahal sebenarnya dia bisa saja meluapkan amarah tersebut, tapi dia tahan. Nah, ini para suami sebenarnya mampu marahin istri atau nggak mampu? Sebenarnya mampu marahin istri, marahin anak, tapi kemudian dia menahan amarahnya. Apa sih ganjarannya? Allah berikan kebanggaan bagi dia kelak pada hari kiamat. Nah, kenapa demikian balasannya? Ya, kita baca dulu hadisnya. Maka Rasul mengatakan, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah akan panggil namanya, wahai fulan, di hadapan seluruh manusia. Allah panggil namanya, lalu Allah suruh hatta yukhayyirahullah min huril 'aini ma syaa, sampai Allah suruh dia pilih mana bidadari yang kamu mau. Ya, pilih mana saja bidadari yang kamu mau. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan poinnya di sini, mungkin yang laki-laki mikirnya poinnya bidadari, bukan? Poinnya di situ adalah Allah membanggakan orang ini sampai dipanggil namanya di hadapan seluruh makhluk. Kenapa? Alasannya para ulama mengatakan, sebab di dunia seringkali orang yang tidak melampiaskan amarahnya dianggap lemah. Wah, pengecut kamu. Kenapa? Nggak berani melampiaskan amarahnya. Bukan. Ini orang mau melakukan perintah Allah, mau melakukan perintah Rasulnya. Boleh dia di dunia dianggap pengecut, boleh di dunia dia dikatakan penakut, nggak mau melampiaskan amarahnya. Tapi kelak Allah akan banggakan dia dengan dipanggil namanya di hadapan seluruh makhluk. Dibanggakan. Ternyata orang yang hebat, orang yang kuat, yang sesungguhnya adalah orang ini yang dahulu ketika di dunia mampu menahan amarahnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga pelajaran bagi kita para orang tua khususnya untuk menjadi suami yang Suami yang kemudian dihormati oleh anak dan istri, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan bentakan. Ya. Bukan dengan memukul, bukan. Tapi kemudian bagaimana kelemah lembutan kita ini disertai dengan ketegasan. Meski andaikan kita marah, kita tahan. Mungkin hari ini kita di hadapan orang-orang, di hadapan teman-teman kita dianggap orang tua yang lemes, orang tua yang gak tegas. Tapi kalau di hadapan Allah, kita akan dibanggakan di hadapan seluruh para makhluknya. Kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Asyhadu
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang-orang yang mau menahan amarahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempurnaan iman. Allah berikan kepadanya tambahan keimanan kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma kadhamaha 'abdun lillah illa mala Allahu jawfahu imanan." Tidaklah seorang hamba menahan amarahnya lillah, ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan penuhi rongga dadanya, rongga hatinya dengan keimanan. Artinya, kalau kita terlalu memperturutkan kemarahan, itu salah satu ciri kita sedang lemah iman, dan itu memang terbukti. Orang yang dikit-dikit marah, itu salah satu ciri bahwa dia sedang lemah iman. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan keluar untuk kita terbebas dari sifat suka marah kecuali dengan mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Wa innamal hilmu bittahallum." Dan sesungguhnya kelemah lembutan itu bisa diperoleh dengan berlatih. Rasul bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang mau berlatih untuk sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Kita tidak bisa, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keluar dari kebiasaan kita yang suka marah-marah itu, kecuali harus berlatih untuk sabar, berlatih untuk lemah lembut, dan miliki satu sifat yang terpuji, para jemaah. Apa sifat itu? Taghaful. Taghaful beda dengan ghaflah. Ghaflah itu kita bodoh amat dengan kesalahan orang lain. Tapi taghaful adalah kita pura-pura enggak tahu dengan kesalahan orang lain, jikalau kesalahan itu kesalahan yang kecil, yang manusiawi. Gak usah diperdebatkan, gak usah dibesar-besarkan. Coba mulai kesabaran itu, kelembutan itu dari kalau kita di jalan ada yang ngawur-ngawur, nggak usah komen. Kadang kita naik motor ada yang ngawur, itu kita nggak bisa sabar bahkan di jalan. Ada yang riting kanan, belok kiri, ada yang motong jalan gitu. Berusaha sabar, nggak usah komen, diam sudah. Terserah dia. Yang penting nggak nabrak kita, yang penting. Ini metaghaful. Lihat anak kita kemudian satu ketika dia main, kemudian mainannya sempat diberantakin, sudah mau bilangin, tapi nggak usah marah gitu, nggak usah marah. Istri kita kemudian satu ketika lupa
masakin, sudah. Taghaful, nggak usah dibeributkan beli makan di luar, makan bareng, atau kalau bisa masak sendiri. Sebab marah kita bikin tambah lapar, nggak bikin makanan itu yang awalnya nggak ada menjadi ada, yang ada kerugian, makin ribut, makin sudah. Para jemaah dimuliakan, miliki taghaful. Taghaful itu ketika seorang menimbang, kalau saya tegur ini bikin tambah rame atau selesai masalah. Kalau tambah rame sudah. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlatih untuk sabar, berlatih untuk lemah lembut. Milikilah sikap taghaful tadi. Kemudian yang terpenting adalah berzikir kepada Allah. Ternyata para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan salah satu ciri kita kurang zikir itu suka marah, suka ngomel, itu ciri kita kurang zikir. Ya, andaikan kita suka zikir, ngomel itu astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau ada orang istighfar, jangan dikira ngersulo. Ada orang temannya bilang astagfirullah, loh kenapa? Ada apa? Kok ngersulo? Bukan ngersulo, ini istighfar ini. Minta ampun sama Allah, bukan ngeluh ini. Saking jarangnya orang ngomel sambil istighfar, akhirnya orang istighfar dikira ngomel. Atau saking sukanya kita ngomel, akhirnya istighfar pun dikira ngomel. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, kan kemarahan itu kan sumbernya dari hati yang nggak tenang sih. Karena hati yang kurang tenang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada kita, ketenangan hati yang sesungguhnya. Ketenangan hati yang sesungguhnya, yang hakiki itu apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Maka sering-sering istighfar, sering-sering berzikir kepada Allah, niscaya kita akan dijauhkan dari sifat emosi. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah sesekali mungkin manusiawi. Marah di dalam melihat hal-hal keharaman yang dilakukan atau kewajiban yang ditinggalkan, ini terpuji. Tapi kalau suka marah, gampang marah, inilah tercela. Maka ingat pesan Rasulullah, la taghdab, jangan mudah marah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada hati kita kelemah lembutan, kesabaran, dan dijauhkan dari segala keburukan, dari kemarahan-kemarahan yang ditaati dan diikuti, yang berakhir kepada kerugian dan penyesalan. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.